Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan ya, sehingga pada hari ini kita bisa melihat bersama pembelajaran SPDP dalam materi patung. Sekarang ini nanti kita akan mempelajari yaitu jenis-jenis patung. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita bersama berdoa dulu dengan mengawali bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian apa sih yang dinamakan patung? Oke, seni patung itu adalah merupakan bentuk dari 3 dimensi buatan manusia yang menampilkan nilai estetika atau keindahan. Patung itu digolongkan sebagai seni 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, dan memiliki volume atau isi yang bisa dilihat dari segala arah atau bisa dinikmati dari arah samping kanan, samping kiri, dari depan dan dari belakang bisa dinikmati. Oke, untuk sekarang kita tahu ya, ada seni patung skulptur, yaitu seni pahat atau bentuk badan yang padat yang diwujudkan dalam 3 dimensional. Yang ciptaannya ini berupa gambar-gambar timbul atau relief atau patung yang dibuat dari media kayu atau logam atau juga dengan batu. Yang ada gambar-gambar relief itu biasanya ada di candi-candi itu ya toh. Di candi-candi itu akan banyak sekali relief-relief yang ada gambarnya yang menunjukkan itu gambar apa saja. Oke, sekarang kita beralih pada pembuatan patung yang bisa berupa subtraktif dan adiktif. Sekarang kita bahas dulu dengan adanya subtraktif. Subtraktif itu adalah jenis patung yang terbuat dari bahan keras. Oke, dengan bahan keras itu berasa bisa terbuat dari batu, bisa terbuat dari kayu, dan bisa dibuat dari olahan semen dan semen dan pasir. Itu bisa dibuat dengan keras. Dengan subtraktif ini adalah teknik dengan cara mengurangi bahan seperti mengurangi bahan ya, bisa dikurangi dengan bahan. Bahannya yang sudah ada dikurangi. Seperti contoh di kiri ini adalah menggunakan bahan batu. Itu bisa dikurangi dengan dipahat, dengan dicukil. Itu adalah terbuat dari batu. Yang sebelah kanan itu adalah yang terbuat dari bahan kayu, yaitu kalau di sini adalah bisa dipahat dan diukir atau dicukil pun juga bisa. Oke, untuk selanjutnya kita, ke patung yang terbuat dengan adanya aditif. Sekarang untuk yang teknik aditif ya, adalah teknik dengan cara menambahkan bahan seperti mengecor, mencetak dengan menggunakan media lilin, tanah liat dan media lunak lainnya. Untuk gambar ini adalah patung yang caranya tekniknya adalah mencetak. Mencetak pun juga bisa seperti ini, tetapi juga bisa dibuat dari tanah liat yang sifatnya adalah dibutsir, itu juga bisa. Terus untuk yang media lilin pun malam pun juga bisa. Berarti untuk aditif ini adalah hanya bisa menggunakan dengan bahan lunak. Oke? Oke, sekarang tadi sudah kita ketahui dengan adanya patung yang terbuat dari teknik apa. Dan di sini adalah sebagai pencipta patung. Sebagai pencipta patung itu disebut apa? Adalah
patung. Pada masa lampau sudah kenal beberapa patung primitif loh, seperti patung Asmat dari Papua dan patung dari Tanah Toraja yang sangat memiliki apa namanya, kreasi-kreasi yang antik karena di segi Asmat dan Tanah Toraja itu. Selain itu, pada masa Hindu-Buddha juga banyak ditemukan karya seni patung, terutama di candi Hindu Buddha yang ditemukan di Pulau Jawa dan Bali yang bercorak tradisional. Oke, sekarang kita untuk bisa belajar dengan adanya fungsi patung itu apa saja sih? Fungsi patung itu apa sih? Yang dari patung apa saja di sini? Oke, sekarang yang pertama adalah patung religi. Patung religi itu berarti patung tentang adanya keagamaan yang berfungsi sebagai sarana untuk beribadah atau memiliki makna religius. Patung dibuat untuk menghormati atau mengenang orang yang diagungkan, seperti raja atau pimpinan mereka. Nah, seperti religi, kalau di umat Hindu itu kan juga ada yang namanya patung-patung yang religi, yang di apa namanya agama Katolik itu, di situ ada Maria. Ada Yesus itu kan juga dibuat seperti patung kayak seperti ini adalah patung religi. Untuk yang selanjutnya adalah patung monumen. Wow, di sini adalah patung monumen adalah orang yang sangat berjasa bagi nusa bangsa dan negara dan bagi masyarakat. Ya dah? Patung monumen adalah jenis-jenis patung yang kedua. Patung monumen bisa dibuat biasanya dibuat untuk peringatan sebuah peristiwa atau kejadian yang bersejarah. Ya dah? Patung monumen juga dibuat untuk mengenang jasa seorang pahlawan besar yang dalam sebuah bangsa atau kelompok kenegaraan yang bisa memperjuangkan hingga Indonesia menjadi merdeka. Di sini adalah patung-patung dengan pahlawan-pahlawan yang berdiri tegak di situ. Ada kekuatan pejuangnya, ya toh. Di depannya burung Garuda. Oke. Siap selanjutnya ya anak solih-solihah? Oke, sekarang kita pada patung arsitektur. Wah, apa sih patung arsitektur itu? Patung arsitektur adalah berfungsi untuk menunjang dalam konstruksi bangunan agar memiliki nilai keindahan. Nah, di situ biasanya ada bangunan-bangunan di taman atau bangunan ada di kantor atau di hotel atau dimanapun saja berada. Di depannya biasanya untuk memikat hati supaya orang itu melihat, wow, bangunan ini indah sekali. Karena apa? Di situ ada, apa namanya, bangunan patung atau, apa namanya, yang berdiri di situ patung yang indah. Seperti di Surabaya, di sini ada gambar, di sini iya Surabaya, ya toh? Surabaya di situ ada terpampang di sana. Akhirnya banyak orang yang lewat di Surabaya pada waktu lihat seperti patung ini, dia mesti biasanya melongo melihat, wow indahnya seperti itu ya kan ta? Itu adalah mempunyai nilai keindahan yang sangat memikat bagi para pelihatnya. Oke, sekarang ada patung dekorasi. Apa patung dekorasi itu adalah berfungsi untuk menghias bangunan dan memperindah suatu tempat. Nanti di taman-taman, di alun-alun, atau ruangan. Nah, patung ini bisa terbuat dari bahan kayu atau batu. Teknik membuat patung ini dengan biasanya teknik memahat atau mencungkil. Nah, di sini ada terpampang, di sini ada anak kecil dua yang membawa apa ya itu namanya bokor atau membawa tempat apa itu. Itu dengan indahnya mereka berpose, ya toh. Ini seperti peri karena di sini digambarkan bahwa anak ini di belakangnya ada sayapnya. Indah sekali kalau kita lihat. Lah, patung ini, patung dekorasi ini bisa ditempatkan di atas meja, di atas lemari, di dalam lemari, di lantai, atau mungkin ditempatkan di apa namanya
waktu mau masuk rumah di pintu depannya pintu, maksudnya tidak menghalangi ya kalau kita masuk ya, biasanya seperti itu. Nah inilah adanya patung dekorasi yang memiliki atau bisa menghiasi ruangan-ruangan atau tempat-tempat di taman-taman, taruh kata di taman-taman ada patung-patung, biasanya patung patung itu tidak hanya, terpatung terbuat dari maksudnya manusia, bisa bunga, bisa binatang, bisa apa saja di situ untuk memilikinya. Oke? Oke, kita sekarang lanjut ya. Di sini ada patung yang ada orang naik kuda diserang oleh dinosaurus. Wah, inilah kira kita kalau melihat seperti ini kita sudah wow, sampai kita akan ada berkata, "Wow, indahnya. Terbuat dari apa ya patung itu dan bagaimana cara membuatnya?" Ingin sekali kan kalian sebagai itu. Makanya kalian harus membuat seperti ini biar jadi pematung yang hebat yang bisa terkenal di ke penjuru dunia. Oke, di sini adalah patung seni. Patung seni adalah karya seni murni yang berfungsi untuk menciptakan keindahan. Oke, patung ini sebenarnya tidak hanya seperti ini. Banyak sekali patung-patung menciptakan keindahan. Itu namanya patung seni. Ya toh? Adalah karya seni murni yang berfungsi untuk menciptakan keindahan dimanapun tempatnya berada, tentang kesenian, tentang keindahan yang kita nikmati bersama. Selanjutnya adalah di sini ada, kuda yang di bawahnya ada, namanya, sebagai apa ya, asbak. Asbaknya orang merokok ya toh. Patung kerajinan di sini namanya adalah berfungsi sebagai karya kerajinan yang digunakan untuk tujuan konsumerisme konsumerisme yang dibuat dari suatu daerah tertentu. Konsumen, oh berarti bisa diperjualbelikan, bisa untuk memikat orang untuk membeli karena ini berfungsi untuk, seumpama bisa berfungsi untuk patung ini, sebagai asbak, bisa. Patung ini bisa berfungsi untuk menempatkan bunga, juga bisa namanya vas bunga, atau apa saja, atau mungkin patung dengan membentuk, cangkir bisa difungsikan juga untuk minum juga bisa. Di situ akan dihias dengan, patung apa, seperti itu. Makanya patung itu tidak hanya terbuat dari, tidak tidak hanya, berbentuk maksudnya, tidak hanya berbentuk sebagai manusia, tapi bisa benda apa saja, ya toh? Dengan hewan atau tumbuhan atau apapun juga. Itu namanya patung, patung tentang keindahan juga. Kalau patung kerajinan berarti itu bisa dikonsumenkan atau diperjualbelikan dengan, khalayak. Yang memikat itu bagaimana ya untuk bisa, para, pelihat itu bisa membeli dengan karyanya, dengan hasil karyanya. Oke, sekarang kita kelas selanjutnya ya, dengan teknik konstruksi. Apa sih teknik konstruksi? Kita dulu kan sudah mempelajari dengan adanya teknik-teknik, teknik membutsir, tentang pahat, tentang ukir, dan teknik bermacam-macam. Sekarang ini saya ajarkan dengan adanya teknik konstruksi. Apa sih? Yaitu pembuatan patung dengan teknik konstruksi adalah dengan proses pembuatan patung dengan cara menyusun, menyambung, membentuk bahan-bahan yang baik dengan bantuan kerangka atau tanpa melibatkan penggunaan kerangka. Yaitu menyusun, menyusun itu berarti, dari satu-satu dia membuat sesuatu, apa namanya, taruh kata itu dari kertas, dari koran, itu membuat susunan dengan bentuk dengan menggunakan kerangka. Kerangkanya terbuat dari apa? Bisa terbuat dari apa namanya, kawat atau bisa terbuat dari logam, bisa terbuat dari kawat dan bisa terbuat dari logam yang dibentuk seperti yang diinginkan. Atau dengan adanya bentuk manusia atau mungkin binatang atau apa saja seperti yang tadi sudah saya infokan. Teknik konstruksi ini adalah dengan menyusun, berarti menyusun satu persatu disusun atau ditempelkan atau menyambung dengan satu persatu itu juga bisa dengan menggunakan sekarang menggunakan lem atau dilas. Kalau dilas itu kan berarti menggunakan, besi, eee
apa namanya, melibatkan apa itu namanya, kerangkanya terus dari besi atau mungkin dari kawat. Kalau kawat itu bisa diikat dengan adanya tali kecil atau kawat kecil itu, atau dilepo, itu pun juga bisa. Makanya dengan menggunakan itu pada pembuatan patung dengan teknik konstruksi ini, bahan-bahan yang lazim adalah biasanya adalah pasir dicampur dengan semen. Lah, ini nanti untuk konstruksinya apa kok konstruksinya? Maksudnya untuk kerangkanya adalah dengan menggunakan besi atau kawat. Terus bubur kertas pun juga bisa untuk dibuat teknik konstruksi, yaitu dengan bubur kertas ditempel-tempel sudah menjadi ke kertas dikasih lem dan itu nanti akan ditempel-tempel di dalam bentuk yang ada kerangkanya atau tanpa menggunakan kerangka juga. Dengan lembaran-lembaran kertas koran itu pun juga bisa dibuat untuk teknik konstruksi. Oke, monggo kita akan melihat bagaimana sih bentuknya untuk teknik konstruksi itu. Oke, sekarang tadi sudah kita ketahui dengan adanya patung yang terbuat dari teknik apa. Dan di sini adalah sebagai pencipta patung. Sebagai pencipta patung itu disebut apa? Adalah pematung. Pada masa lampau sudah kenal beberapa patung primitif loh, seperti patung Asmat dari Papua dan patung dari tanah Toraja yang sangat memiliki apa namanya, kreasi-kreasi yang antik karena disebut Asmat dan tanah Toraja itu. Selain itu pada masa Hindu Buddha juga banyak ditemukan karya seni patung terutama di candi Hindu Buddha yang Oke, sekarang kita tadi teknik konstruksi. Sekarang teknik mencetak. Wah, yaitu proses pembuatan patung dengan menggunakan alat berupa cetak tuang, coach atau cetak tekan. Cetak dengan teknik cetak merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki nilai yang sangat tinggi dalam seni grafit. Contohnya adalah sekarang teknik cetak tuang yang menggunakan bubur kertas dan gip yang dituangkan dalam wadah yang sudah berbentuk pola. Sekarang kita akan membuat apa namanya tempat ada yang sudah membentuk pola. Taruh kata di sini ada ini, ada kuda yang akan dibentuk. Jadi akan membuat triknya di situ akan dibentuk sebuah kuda. Terus nanti sudah terbuat seperti itu cetakannya akan dimasukkan atau akan dituangkan. Di sini adalah bubur kertas. Sudah menjadi bubur kertas, kertas dicampur dengan lem, dengan dimasak atau diaduk-aduk dengan menggunakan air dan lem akan menjadi apa namanya, enggak mencair ya, tetapi, bisa terbentuk. Di situ akan terus ditekan-tekan. Nah, ya toh, dengan atau cetak tekan, berupa cetak tuang atau dengan cetak tekan. Itu pun juga akan ditekan-tekan, terus akhirnya ditutup tak, karena di sisi kanan kiri harus terbentuk dengan adanya badannya bisa menjadi yang utuh, ya toh. Bisa menjadi 3 dimensi yang bisa dinikmati dan dilihat dari segala arah. Asik bukan untuk hari ini kita menggunakan adanya patung, jenis-jenis patung dan fungsi patung dan teknik, teknik membuat patung. Oke anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Saya rasa kalian semua sudah tahu, kalau belum tahu lihat lagi loh ya. Oke, lihat lagi di YouTube. Jangan lupa ya, kalian subscribe semuanya dengan like. Biar nanti kalian juga hebat, ya tak? Oke. Oke, anak salih dan saleha. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.